Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kebijaksanaan dan kesaktian Jaka Tarub Part 3. Dari pernikahan Ki Ageng Tarub dikaruniai 3 orang putri nan cantik bernama Nawang Sih atau Nawang Asih, putri yang kedua Nawang Sasi atau Nawang Sari, putri yang ketiga bernama Nawang Rum atau Nawang Arum. Sahabat-sahabat Ki Ageng seperti Ki Sawo, Ki Gagak, Kumbang dan lain-lain telah meninggalkan desa dan mengabdi sebagai abdi negara di kota Praja Majapahit. Namun Danuk, Kawuk dan Ki Banyak masih berada di situ menemani warga membangun desa dan menemani Ki Ageng Tarub yang didaulat menjadi kami sepuh desa Tarub. Pertanian menjadi semakin subur dan hampir setiap masa panen selalu menjadi panen raya. Dewi Nawang Wulan sangat sayang kepada keluarganya. Dia selalu berusaha menjadi istri yang baik selayaknya manusia, membersihkan rumah, memasak untuk suami dan anaknya hingga mencuci pakaian di sendang. Setiap penduduk menaruh hormat, baik lelaki maupun perempuan, baik muda maupun tua. Ki Ageng Tarub sendiri menjadi sosok yang didengarkan nasihatnya oleh penduduk, menjadi guru bagi masyarakat. Dirinya tidak segan-segan turun ke sawah melakukan kegiatan seperti petani lain. Lumbung padi milik Ki Ageng selalu penuh oleh padi yang hampir-hampir selalu bertambah setiap masa panen tanpa berkurang sedikit pun. Ki Ageng yang sakti itu kemudian mencermati bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dalam peristiwa ini. Setiap hari menanak nasi dan setiap hari selalu penuh satu periuk nasi, namun lumbung bukan berkurang tapi justru terus bertambah. Dalam sidik paningalnya, Ki Ageng menyadari bahwa istrinya merupakan bidadari yang memiliki kemampuan berbeda daripada manusia lumrah. Sesungguhnya ada dalam hati kecil Ki Ageng berharap agar lumbung segera habis dan segera bisa menyimpan gabah baru tanpa perlu membuat lumbung lagi. Namun hingga kini telah memiliki 3 putri, keadaan lumbung seakan tidak berubah. Ki Ageng justru diam-diam merasa bersalah atas kehendaknya yang memaksa seorang bidadari bersuamikan manusia. Apakah benar dia berhak menyeret seorang bidadari hidup di dunia dan menjalani titah sebagai manusia, sebagai perempuan, sebagai menantu, sebagai istri, sebagai ibu? Tentunya juga tidak mungkin bahwa Ki Ageng merasa sangat bahagia memiliki Dewi Nawang Wulan yang apalagi telah memberikan 3 buah hati nan sehat dan sangat menawan cinta. Akan tetapi waktu yang dilalui Nawang Wulan sebagai manusia tentu sangat berbeda dengan waktu yang dilaluinya di alam kayangan. Sehari hidup di kayangan adalah 1000 tahunnya di dunia. Sementara tidak mungkin sang dewi menggunakan cara ukur kayangan selama menjalani hidup di bumi. Manusia yang hanya sebentar saja hidup di dunia merasa lama sekali tinggal di dunia. Apalagi seorang bidadari yang ditunjuk untuk hidup di dunia dalam keadaan langsung dewasa, langsung memiliki tanggung jawab dan beban hidup tanpa landasan. Ki Ageng terus memutar pikiran. Nawang Wulan kini kekasih dan belahan jiwanya. Tidak rela rasanya dia membiarkan kesalahan terus melekat pada diri Nawang Wulan, sementara di satu sisi dia terus rela menanggung derita. Sedangkan derita yang ditanggung disebabkan secara tidak langsung oleh suaminya sendiri. Nawang Wulan kini adalah istrinya, di bawah tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga. Segala kehidupan seharusnya tidak membuat derita sang dewi bertambah. Ki Ageng Tarub
tidak ingin sang Dewi menanggung kesalahan 6 bidadari lain yang sama-sama telah diutus untuk menggodanya. Sesaat Ki Ageng merasa dirinya telah berlaku tidak adil terhadap Dewi Nawangwulan. Tidak sepantasnya seorang suami menghukum istrinya terus-menerus, apalagi atas kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Lamunan Ki Ageng langsung pecah ketika Nawangwulan memanggilnya. "Kakang, jangan dilihat saja lumbung padi itu. Lihatlah, mendung mulai menurunkan titik-titik airnya. Tidakkah sebaiknya Kakang mengangkat gabah ini ke tempat yang lebih teduh?" "Oh iya, baiklah Dinda. Rupanya Kakang telah melamun sehingga tak menyadari datangnya titik hujan." Ki Ageng membawa jemuran gabah ke tempat yang lebih teduh. Suatu malam Ki Ageng berdiri di halaman menatap rembulan yang tengah bulat terang. Matanya teduh dan tenang berada pada satu benda itu. Namun pikiran hatinya mengembara kemana-mana. Dia teringat kisah Arjuna Wiwaha, teringat kisah Resi Gotama, teringat kisah pendeta Durna. Kini dia merasakan sendiri bahwa kisah para leluhur ikut dia alami dalam perjalanan hidupnya. Nawangwulan telah terlelap menemani buah hati di bilik. Ki Ageng Tarub terus mengembarakan pikirannya. Apakah sudah saatnya baju dan selendang itu dikembalikan? Kenapa Nawangwulan tidak pernah menanyakannya? Apakah dia berbahagia hidup di dunia bersama dirinya? Atau sebagai istri yang baik tidak pantas baju kayangan itu ditanyakan? Harus memendam keinginan hatinya daripada mengganggu kebahagiaan sang suami. Apakah selendang itu bahkan sudah dilupakan oleh Nawangwulan? Ki Ageng menggulirkan pertanyaan demi pertanyaan yang tak satu pun mampu ia jawab. Pagi harinya Dewi Nawangwulan telah kembali dalam kesehariannya. Suara tangis putri ketika yakni Retno Nawangrum tak bisa dihentikan oleh bapaknya. Dia segera menuju istrinya, menggendong Nawangsih yang merontat dan menangis. Nawangwulan segera menyambutnya dan menggendong Nawangrum yang langsung terdiam dalam pelukannya. Nawangwulan berpamitan kepada suaminya untuk menidurkan Nawangrum. Dia berpesan agar periuk nasi itu jangan dibuka. Ki Ageng menjaga api dan periuk nasi itu. Sama sekali dia tidak membuka tutup periuk nasi seperti yang dipesankan oleh istrinya. Namun Ki Ageng bukan orang tanpa kedikjayaan. Dia tahu bahwa istrinya menggunakan aji sastra Pancaksi, warisan Kembang Jongring Saloka, untuk mempermudah setiap pekerjaannya. Ki Ageng mengetahui dengan mata batinnya bahwa yang berada dalam periuk nasi itu hanyalah sebutir nasi, bagai ikan yang bersembunyi di balik batu yang malu untuk keluar. Butir padi itu tidak kunjung memperbanyak diri karena merasa terus ditatap oleh mata Ki Ageng. Nawangwulan yang sudah berhasil menidurkan Nawangrum segera menuju ke dapur dan mengambil alih kembali kerepotan suaminya. Selama menidurkan Nawangrum cukup untuk menanakkan nasi, maka oleh Nyai Ageng Priok nasi itu hendak diangkat dan dipindahkan ke dalam bakul nasi. Ki Ageng menawarkan diri untuk mengangkat Priok, namun oleh istrinya dilarang dan Nyai Ageng Tarub atau Dewi Nawangwulan mengangkatnya sendiri. Betapa terkejutnya dia bahwa Priok yang seharusnya berat berisi nasi ternyata masih ringan, dan setelah diletakkan periuk itu segera dibuka oleh Nawangwulan. Dewi Nawangwulan sangat marah dan mencurigai suaminya telah berani membuka tutup periuk itu. Bagi Nawangwulan, perilaku suaminya tidak dapat dibenarkan. Ki Ageng mencoba menjelaskan, namun penjelasan Ki Ageng tidak didengarkan oleh istrinya. Nawangwulan yakin bahwa tidak ada orang lain di dapur dan yakin bahwa tidak mungkin sebutir beras itu tidak berubah menjadi seperiuk nasi jika tidak ada yang membuka tutupnya. Selama membangun hidup bersama, baru kali ini terlihat Dewi Nawangwulan sangat marah, dan bukan hanya marah namun juga sangat terhina.
Dirinya yang berusaha berjanji setia dengan segala janji suci hubungan suami istri, kini merasa dibalas dengan ketidakjujuran suaminya yang tidak menghargai pesan istrinya. Selama ini Dewi Nawang Wulan tidak pernah mengeluh tentang apapun yang terjadi pada dirinya. Dia berpikir bahwa ini semua adalah titah yang harus dia tanggung. Apalagi dia juga sangat bangga memiliki suami yang pilih tanding. Kejadian periuk nasi itu menjadi timbangan yang timpang dari apa yang dia lakukan selama ini. Semua beban seakan terasa berkumpul menjadi satu di hari itu. Dirinya sangat sedih dan lari menuju bilik memeluk Nawang Rum. Kedua putrinya yang lain, Nawang Sih dan Nawang Sasi, tidak mengetahui peristiwa ini. Mereka sedang membersihkan pakaian kotor dan mandi di sendang. Sementara di dalam dapur Ki Ageng tidak melakukan apapun. Dia tatap api di tungku dan periuk nasi yang membawa masalah itu. Bagi Ki Ageng ini semua adalah isyarat. Ki Ageng Tarup merasa tak berhasil menjelaskan apapun kepada istrinya tentang yang sesungguhnya terjadi. Dia hanya terpaku diam sambil berharap istrinya akan kembali tenang. Baru setelah itu Ki Ageng Tarup akan mengajak istrinya berbicara dengan baik. Mendung hati Ki Ageng menjadikan muram kayangan. Betara Narada segera melesatkan dirinya memasuki alam sukma Ki Ageng. Nger, anakku, sesungguhnya masa hukuman Dewi Nawang Wulan dalam menebus kesalahan dalam mengemban Jejibahan itu sudah mendekati purna. Maka jangan engkau menyesali yang terjadi hari ini. Ini semua sudah menjadi kehendak Gusti. Kami para betara terpaksa menyusun peristiwa yang tidak engkau senangi ini. Namun ketahuilah wahai Prabu Bokor Kencono, istrimu haruslah merasakan benar-benar menjadi manusia yang tidak hanya mampu menjadi istri dan ibu yang penuh kasih sayang, namun juga harus merasakan pahit ketir dunia sebagai hal pasti dalam kehidupan dunia. Dirinya tidak diperkenankan untuk senantiasa menggunakan ajian dari Jongring Saloka untuk mempermudah tugasnya. Dewi Nawang Wulan adalah memang bidadari yang tentu saja memiliki warisan aji Pineleng Pinda Kara Arcapada. Namun itu tidak dibenarkan. Namun bagaimanapun sang Dewi memang tidak ditakdirkan untuk menjadi manusia. Maka dalam kurun waktu yang lama ini kami membiarkan hal itu semua terjadi. Akan tetapi kini ajian itu harus kami ambil agar sang Dewi kembali dengan keberhasilan tugasnya yang gemilang sebagai manusia. Dia harus mengenal Pidita. Kenapa engkau tega memperlakukan istri saya menanggung beban yang demikian berat, Pikulun? Duh, Nger, Rika jejer Ki Ageng, tidaklah pantas berkata seperti manusia tanpa kaweruh. Setiap manusia di dunia harus menjalani Pidita. Namun sang Dewi tidak kami perkenankan mengalaminya terlalu lama, karena tidak akan adil baginya menjalani laku manusia lumrah. Maka hanya akan kami perkenalkan sedikit rasa utuh menjadi manusia menjelang purna titahnya di Arcapada. Pikulun, apakah cukup adil jika meskipun hanya sebentar saja Pikulun menimpakan Pidita terhadap istri hamba, sedangkan 6 bidadari yang lain menjalankan tugas yang sama dan tidak menjalani hukuman apapun? Belumkah cukup dharma bakti sang Dewi Nawang Wulan kepada saya, Jaka Tarub, suaminya? Nger, putraku, Dewi Nawang Wulan menjalani ini semua karena ketertarikannya pada dunia. Selama menjalankan tugasnya menggoda Angger bertapa, dia benar-benar terpesona dengan keelokan dunia yang sesungguhnya ketika itu Angger ciptakan sebagai tipu daya. Maka dengan demikian bersambunglah kecintaan sang Dewi dengan kehendak Angger ketika itu. Bukanlah kami menolak kehadiran Dewi Nawang Wulan kembali ke Kayangan.
Bukan kami sengaja meninggalkan dia sendiri, namun itu semua adalah pilihan hatinya yang membuat dodot kaindranya tidak bisa dipakai. Busana itu sesungguhnya tidak kehilangan daya sebagai piranti pulang kekayangan. Namun bagi sang dewi yang hatinya telah terpaut dunia, maka busana kaindran tidak bisa dipakai. Sang dewi tak kuasa mengangkatnya. Busana itu tiba-tiba menjadi berat. Dia angkat bahkan dengan kedua tangannya. Sang dewi harus menjalani laku pemurnian agar dirinya benar-benar mampu mempergunakan kembali busana bidadarinya. Saya yang seharusnya dihukum pikulun, bukan istri hamba yang tanpa celah terciprat bercak lumpur saya. Angger putraku Bokor Kencono. Ulun tahu apa yang Angger rasakan. Bagaimanapun juga Dewi Nawangwulan adalah istrimu, Nger. Namun ketahuilah bahwa semua memiliki tata yang harus dijunjung dan dipatuhi bersama. Janganlah Angger merasa bahwa selama menjadi istri Angger, sang Dewi tak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Dia sangat bahagia, Nger, sebab tidak ada kebahagiaan bagi seorang bidadari selain menemani manusia yang telah kalis dari walet Arcapada. Jika di kurun yang hampir purna ini, dia harus kami beri tanggungan menyelesaikan rasa kemanusiaan dengan menjalani bidita. Itu karena kelak ketika telah kembali ke kayangan, sang dewi tidak lagi menjadi bidadari biasa, namun bidadari yang juga akan kami perhitungkan dharma hidupnya sebagai manusia. Cahayanya akan lebih benderang dan akan memiliki hak-hak lebih istimewa. Suara petir menggelegar dan pembicaraan Ki Ageng dalam alam niraga itu pun telah usai. Kini Ki Ageng berdiam diri dengan merenungi wisik sang Betara. Dia tetap harus menyembunyikan apa yang terjadi dalam pembicaraan tadi kepada istrinya, dan Ki Ageng merasa agak tersayat terhadap nasib istri yang seharusnya dia lindungi dan dia bahagiakan. Justru akan dia biarkan akan menjalani bidita. Ki Ageng Tarup mengenangkan kembali peristiwa pertemuannya dengan Dewi Nawangwulan. Dalam sebuah kotak terbuat dari kayu jati, maka tinggal menunggu waktu ditemukan kembali oleh sang empunya. Sejak peristiwa itu, Dewi Nawangwulan menjalankan tanggung jawab sebagai istri seperti halnya manusia pada umumnya. Dia harus mengangkat pakaian ke sendang, membilas dan menjemurnya. Dia juga harus menumbuk padi untuk memasak sehari-hari. Kegiatan rutin sehari-hari itu tidak jarang dibantu oleh Ki Ageng. Nawangrum telah mulai beranjak besar. Peristiwa Priyoknasi itu telah mengubah keseharian sang dewi. Semula dia menyelesaikan segala pekerjaannya dengan cara bidadari. Kini semua harus dijalaninya selayaknya manusia wenteh. Namun sang dewi tidak menyesal dengan segala kejadian ini. Tidak berapa lama setelah peristiwa itu, dia mendapatkan kesimpulan bahwa Ki Ageng tidak akan sengaja melakukan kesalahan untuk menyulitkan istrinya. Ini semua terjadi adalah karena kehendak dewata yang harus dijalani. Sang dewi mendapat kesimpulan yang bijak dan menerima ini dengan rela dan lega, meskipun dalam panggung nalarnya Ki Ageng tetap menjadi orang yang membuka tutup Priyoknasi. Di lain pihak, Ki Ageng juga tidak pernah mendapatkan waktu untuk menjelaskan semuanya. Ki Ageng dan Nyi Ageng Tarup menyimpan rahasianya masing-masing untuk membuat semuanya kembali baik. Apalagi pada dasarnya Nyi Ageng senantiasa luluh hatinya ketika melihat sorot mata dan kedalaman hati Ki Ageng Tarup, suaminya. Sang dewi serasa selalu mendapat peneduh di kala terik dan penerang di saat remang. Panas dan dingin dunia lumer luluh
terkalahkan dengan kebahagiaan yang ia jalani bersama keluarganya. Suatu ketika sang dewi hendak mengambil gabah untuk ditumbuk. Gabah di dalam lumbung kini makin menipis, sebab setiap pekan selalu diambil untuk dikelola. Namun tiba-tiba sang dewi merasa menyentuh satu benda. Sebuah kotak jati ditemukan oleh sang dewi yang tersembunyi di balik tumpukan gabah di dalam lumbung. Tubuh sang dewi seketika merasa menggigil, jantungnya berdebar-debar, dan keringat dingin membasahi punggung dan keningnya yang bersih. Seketika dia terkenang akan kesaktian seorang yang gagah perkasa yang sempat menggemparkan tatanan Arcapada dan Jonggring Saloka, membuat kalang kabut penghuni bumi dan kayangan. Dialah Jakatarup, pemuda yang gagah perkasa dan berbudi pekerti luhur yang menjadi pergunjingan itu. Dan Jakatarup itu kini adalah suaminya. Dewi Nawangwulan sadar betul bahwa yang berada di dalam kotak jati itu adalah busana kaindran miliknya. Kini antara perasaan berdebar, sedih dan bahagia bercampur menjadi satu. Dia dekati dan dia pandangi kotak itu. Jemarinya yang lembut menyentuh kotak jati tersebut. Jantungnya makin berdebar-debar. Tanpa terasa matanya berkaca-kaca. Dia teringat kepada kadang-kadang bidadari, teringat akan hawa bebunga di setiap rongga. Dia teringat segala bentuk tersaji nyaris tanpa celah. Kotak itu kemudian dibuka oleh sang dewi, dan seketika berbenarlah cahaya yang sangat terang dari dalam kotak dan dari tubuh sang dewi. Buru-buru Dewi Nawangwulan menutupnya, dan pecahlah tangis yang menjadi-jadi. Dia sesenggukan di dalam lumbung. Sang dewi kini mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa Dewata telah memanggilnya kembali. Dia harus meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan keluarga dan masyarakat yang dia sayangi. Kenangan membangun rumah tangga bersama Ki Ageng berderet terkenang satu persatu dari awal hingga hari ini. Hari-harinya selalu penuh kebahagiaan bersama keriangan putri-putrinya, tangis manja mereka, dan tentu saja berlimpahan rasa tentram dengan kasih sayang dan sikap melindungi Ki Ageng kepada dirinya. Dewi Nawangwulan makin menangis ketika teringat peristiwa Priok Nasi. Mengapa dia lupa bahwa suaminya adalah seorang yang lebih sakti daripada dirinya? Mengapa dia lupa bahwa sang suaminya justru yang sanggup mengangkat busana kaindran di saat dirinya tak kuasa mengangkatnya? Dia makin merasa berdosa kepada sang suami yang memilih untuk mengalah atas luapan amarahnya. Kotak jati itu kemudian dia sembunyikan lagi di dalam lumbung. Dia tidak ingin kehilangan permata hati yang dia sayangi. Ia tak ingin kembali ke kayangan. Seakan inilah keindahan yang tidak ada di kayangan. Inilah mutiara di dalam bangkai yang telah ia kenali. Dia usap kembali air matanya dan segera keluar dari lumbung. Namun bagaimanapun juga hari dia menjadi murung. Agak sedikit bicara. Hari itu wajahnya terasa sulit untuk tersenyum. Perasaannya diliputi kekhawatiran akan kehilangan. Nyi Ageng hanya berpikir bahwa dia harus lebih berbakti terhadap suaminya, lebih rekat kepada keluarga dan masyarakatnya. Paling tidak agar ia tidak merasai sesal ketika memang harus kembali lagi ke kayangan. Ki Ageng mengetahui perubahan pada sang istri. Senyumnya tidak hadir melalui bibirnya, tetapi melalui matanya yang ingin bercerita tentang betapa cinta dirinya kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada suaminya. Namun Ki Ageng tak ingin mengganggu kecamuk rasa dalam diri sang istri.
Dewi Nawang Wulan pun tidak menyadari bahwa sikapnya hari itu penuh dengan bentuk pengabdian, baik kepada keluarga, kepada masyarakat, terlebih kepada suaminya. Tubuh sang Dewi merasa begitu letih hari itu hingga dia tertidur agak awal sambil menemani putri-putrinya. Di tengah lelap, sayup-sayup terdengar suara nan indah yang datang beriring bersama semilir angin. Mengalun lembut, menggugah gairah. Aroma wangi kesuma sabta warna terbang bersama angin membuai penciumannya. Irama nan agung kian lama kian menggoda diri sang putri untuk bangun dari pembaringan. Hafal betul dia dengan alunan itu, keindahannya, keagungannya, dan kesakralannya yang membuat siapapun merasa ingin menyatukan diri dalam kumandangnya. Itulah gending swarga loka, itulah irama Jongring Saloka, itulah Lokananta. Seharusnya tidak ada irama di bumi ini akan dia mendapati alunan itu, kecuali bahwa gending swarga itu telah kembali dipersembahkan dari seseorang yang memiliki aji Lokananta. Dialah sang suami, Ki Ageng Tarup. Dewi Nawang Wulan seakan tersentak dengan kenangannya sendiri. Darahnya berdesir, dadanya mulai berdegup lebih rapat. Irama makin menggoda dalam nada-nada lembut yang menggoda jiwa. Mata sang Dewi berkaca-kaca. Irama terus berkumandang, menawarkan kegembiraan dan kesucian. Seakan tidak peduli dengan resah hati sang Dewi. Gending makin membahana, mengalun-alun, seakan telah merasuk ke dalam tubuh. Tangis sang Dewi kembali menjadi. Lelehan bening air mata membuat jalur di kedua pipinya. Sesaat suara suaminya memanggil dalam gema Lokananta. Diajeng Dewi, kemarilah, hadir kepada Kanda. Telah rindu rasanya Kanda melihat Dinda tersenyum. Ingin segera Kanda mengusapkan sehelai kain di pipi Adinda untuk menghentikan air mata itu. Irama swarga makin agung, santun, anggun, dan indah terdengar. Sang Dewi beranjak untuk menemui sang suami yang telah menunggu di pendopo. Angin semilir lembut, wewangian bunga 7 rupa seakan mengiringi langkah sang Dewi. Dengan dada yang berdebaran, dia sempat melihat Ki Ageng tengah duduk bersila dengan sebuah kotak jati di depannya. Sang Dewi Nawang Wulan kembali menunduk dan melangkah mendekati Ki Ageng dengan gontai, namun tetap gemulai. Dia mengambil tempat duduk di depan sang suami dengan tetap menunduk. Tak kuasa dia mengangkat wajahnya. Tak sanggup dirinya melihat wajah sang suami. Pasti air mata yang sudah sanggup dia bendung sebentar ini akan kembali meruah tumpah. Tak kuasa menahan perasaan kehilangan kepada seseorang yang senantiasa meneduhi dirinya dengan kasih sayang. Tak juga ia kuasa melihat kotak jati itu, sebuah kotak yang menjadi tanda perpisahan dirinya dengan keluarganya. Ki Ageng sangat mengerti gejolak yang terjadi pada diri istrinya. Dia tersenyum dan sayup-sayup gending swarga itu pun menghilang, menyatukan diri dalam kesunyian. Ki Ageng memandangi istrinya yang tetap menunduk. Kemudian dia berkata, "Dinda, janganlah Dinda bersedih jika kesedihan itu berasal dari ketakutan akan perpisahan. Sebab yang telah menyatu tidak bisa dipisah dengan ruang. Yang telah memadu tidak bisa direnggangkan dengan waktu." "Nuwun injih Kakang," jawab sang Dewi dengan suara begitu berat dan lirih. "Dinda,
para dewata telah kembali menginginkan kehadiran Dinda di Kahyangan. Tugas Dinda di dunia telah tunai. Di depan kita ini adalah sebuah kotak jati yang berisi busana kaindran milik Dinda. Busana ini telah Kakanda simpan, dan kamanungsaan Kakang rasanya ingin menghilangkan busana ini agar Kakang bisa selalu bersama Dinda. Namun bukan itu yang disebut bersama, karena bersama itu adalah kehadiran dan persambungan utuh jiwa raga, menyatu manunggal tanpa keculasan dan tanpa tipu daya. Dinda, ketahuilah bahwa Adinda Dewi telah berhasil melampaui Pidita yang dititahkan oleh Betara pemangku wilayah. Sedih, perih, tertekan, terikat, terinjak, bahagia, puas, rindu, pilu, senang, susah, semuanya telah Dinda rasakan. Itulah hidup di dunia. Malam ini adalah puncak dari Pidita yang setiap kita harus rela menjalaninya, yakni rela berpisah dari sesuatu yang sangat kita sayangi. Ini adalah siksa bagi rasa, juga siksa bagi raga. Namun Dinda, di dunia memang bukan tempat tinggalnya keabadian. Justru ketika kita menginginkan keabadian di dunia, maka akan bertemu dengan siksa hampa dan kosong tiada makna. Ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Itu semua untuk kita menyadari kerinduan hakiki yang segera ingin bergabung kepada yang awal dan yang akhir, yang memadukan kemudian memisahkan, yang segala keterpisahan itu saling ingin memadukan diri kembali kepada yang tunggal. Kenapa harus ada sabda pertemuan sedangkan untuk kemudian dipisahkan? Jika Dinda menyangka bahwa pertemuan itu adalah raga dengan raga, maka akan merasa terpisah ketika raga terpisah. Jika Dinda menyangka bahwa pertemuan itu laki-laki dan perempuan, maka akan terpisah ketika laki-laki tak lagi berfungsi sebagai laki-laki karena telah menjelma menjadi manusia yang mensatu tubuhkan dengan perempuan yang juga telah meleburkan dirinya bukan sebagai perempuan, menjelma sebagai manusia. Titah manusia tidak untuk mengemukakan kelelakiannya dan bukan untuk menyiarkan keperempuannya. Lantas, apakah guna ada laki-laki dan perempuan dalam hidup manusia jika tidak untuk dijalankan tugasnya? Titah manusia lebih dari sekedar laki-laki dan perempuan. Puncak kelelakian adalah ketika menemukan perempuan. Namun itu bukan kejantanan, sebab kejantanan berpasangan dengan ketangguhan. Ujung dari menjadi perempuan adalah ketika dia telah menemukan lelaki. Namun itu bukan kecantikan, sebab kecantikan berpasangan dengan pekerti. Renta, tua, bungkuk, ompong, dan perot adalah tanda bahwa manusia lebih lama hidup daripada laki-laki, dan adalah tanda bahwa manusia lebih lama hidup dibanding perempuan, sebab mereka tidak lagi menjalankan fungsi menjadi yang memuncaki kenikmatan lawan jenis sebagai pasangannya. Mereka akan memilih pendamping yang lain, yakni kesetiaan, kerelaan, kenikmatan berbagi dan memberi. Manusia adalah yang menjaga raga, menjaga rasa, menjaga cipta. Lalu di mana letak perpisahan ketika semuanya telah manunggal dalam titah suci tali cinta? Jadi apa titah kepada diri ini, Kanda? Bukankah Dinda diciptakan sebagai bidadari? Kenapa kini Dinda menjalani titah sebagai manusia? Dinda,
gelar waktu di dunia adalah sekejapan mata. Dinda tidak dititahkan sebagai manusia, namun hanya disuruh mencicipi sekejap saja hidup sebagai manusia. Bukan salah dewata yang menitahkan, namun karena Dinda telah kalimputan rasa kamanusan dengan merasa tentram dan senang di arcapada. Apabila dibiarkan Dinda kembali ke kayangan, maka Dinda akan menjadi bidadari yang murung dan selalu memikirkan dunia, mengangankan kakang, dan senantiasa diliputi pertanyaan tentang kelanjutan hidup kakang. Dewata tidak ingin menghukum atau menutup pintu Jonggring Saloka untuk Dinda. Hati Dinda sendiri yang berat meninggalkan dunia yang membuat tubuh Dinda terlalu berat untuk bisa terangkat busana swarga. Bahkan sangat tidak kuasa mengangkat dan menyandang dodot kaindran. Iya kakang, Dinda mengakui itu semua. Setiap hari kakang menerima kebahagiaan dari Dinda. Setiap hari kakang merasa bahagia, dan di saat kakanda merasa bahagia, sesaat kemudian kakanda bersedih telah menyeret Dinda dalam tugas yang berat dan tak kunjung usai ini. Nuwun sewu kakang, kepareng matur. Sesungguhnya Dinda merasa bahagia hidup bersama kakang di dunia. Dinda tidak menderita. Dinda merasa menemukan mutiara yang tiada ada di swarga. Dinda mengalami kematangan menjadi ibu, menjadi Nyai Ageng, dan menjadi istri seorang Digijaya karena mampu menepis lekat lengket dunia. Sesungguhnya Dinda merasa sedih bahwa perpisahan harus terjadi. Janganlah kakang merasa bersalah, risau dan gelisah dengan menuduh diri kakang tengah menghukum Dinda. Justru jika diperbolehkan, ingin rasanya Dinda menemani kakang hingga purna usia. Mata Dewi Nawangwulan mulai kembali berkaca-kaca. Adinda Dewi, seperti yang kakang sampaikan, bukanlah di dunia letak keabadian. Kita telah menarik keabadian swarga dengan saling menyayangi, dan menyayangi bukan karena terjebak rupa. Kita telah menghadirkan keindahan swarga dengan saling mensucikan tali cinta, tidak atas dasar raja brana. Kita telah dipayungi dalam keteduhan swarga, karena menjalin keindahan bukan dijalin dengan lidah-lidah api asmara, tapi kendali, namun dalam sulaman pawanaksama. Injih kakang, suara sang dewi terisak dalam himpitan tangis. Dia tertutup tak kuasa berkata, hanya air mata yang berusaha berkata dan bercerita betapa dia sangat mencintai suaminya. Adinda Dewi, lihatlah kakang, janganlah Dinda menangis seakan kakang akan menghentikan cinta kakang. Dewi Nawangwulan berusaha sekuat jiwa mengangkat wajah dan melihat wajah Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Tarub tersenyum dengan mata yang ayom ayem. Sang Dewi serasa ingin memeluk, menyatukan diri dalam diri penuh pengayoman dan pengayeman itu. Namun dia takut dirinya makin hanyut dalam kesedihan dan membuat sang suami terturut larut dengan gejolak perasaan dirinya. Dia takut kelemahan hatinya mempengaruhi kekuatan hati sang suami yang tampak tegap, tenang, dan terkendali. Ki Ageng kemudian membuka kotak jati itu. Seketika bendaran sinar nan elok menyeruak keluar. Tubuh sang dewi pun serta-merta ikut bersinar, dan tubuh Ki Ageng juga ikut berbendaran. Terang sekali pendopo di malam itu. Semua penduduk dan putri-putri Ki Ageng tetap terlelap tenang dan damai dalam pelukan malam.
Mereka semua terlelap bersama mimpi indah mereka yang diselimuti dengan kesunyian yang telah menyatu dalam gending keluarga loka. Dewi Nawang Wulan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunduk dan menatap Ki Ageng. Namun tak kuasa juga, dia akhirnya menunduk. Ki Ageng berdiri dan mengangkat pundak sang Dewi, mengajaknya berdiri dan menatap sang istri seakan meyakinkan sesuatu bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian dia peluk istrinya dengan keluasaan yang menenteramkan. Sang Dewi menangis terseduh. Pecahlah segala macam perasaan yang berbaur, bergabung lebur menjadi satu di malam itu. Ditenggelamkan segala rasa itu dalam pelukan sang suami. Dewi memeluk erat suaminya sambil terisak-isak. Cahaya berpendaran dan aroma bebungaan 7 rupa kembali semerbak memenuhi ruangan. Sejenak kemudian sang Dewi mampu mengendalikan diri dan mulai agak tenang. Ki Ageng merenggangkan pelukannya dan mengambil busana kaindran milik sang Dewi. Sang Dewi berdebaran namun mencoba tabah. Busana yang gemerlap itu seperti tidak sabar kembali dikenakan sang Dewi. Sang Dewi menyatukan telapak tangan dan diangkat menyentuh hidung. Cahayanya keduanya menari-nari menyatu, dan seketika busana kaindran itu telah membalut tubuh sang Dewi. Kulitnya yang bersih kembali makin bercahaya. Rambutnya yang disanggul sederhana berubah menjadi sanggul yang dihiasi manik-manik berlian, jalak kencana, dan bunga-bunga melati yang segar nan wangi. Dewi Nawang Wulan kembali ke wujud bidadari seperti pertama kali dilihat oleh Ki Ageng. Seorang bidadari yang paling jarang melihatnya ketika itu. Kini sang Dewi menggenggam tangan Ki Ageng Tarup, mengangkat dan menciumnya dengan santun dan gemulai. Ki Ageng diam dan tersenyum membiarkan istrinya melakukan upacara perpisahannya. Air mata sang Dewi telah hapus, semuanya mengembang anggun, dan sambil melepaskan tangan Ki Ageng, sang Dewi berkata, "Kakang, Dinda menitipkan diri ini selamat di dunia dalam pertanggungjawaban Kakang. Terima kasih telah menjadi penjaga Dinda dengan baik dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas segala kesabaran Kakang menuntun Dinda yang tidak tahu menjadi mengerti. Kini saatnya Dinda harus kembali ke Jonggring Saloka. Namun Dinda tetap saja masih menitipkan sesuatu kepada Kakang. Jagalah cinta kita ini, Kakang. Jagalah putri-putri kita. Ketika Kakanda merindukan Dinda, tataplah rembulan. Ketika purnama, maka Dinda akan hadir kepada Kakang. Baik, Dinda, Kakanda akan menjaga titipan Dinda. Dan tidaklah Dinda perlu risau tentang kerinduan Kakang, sebab rembulan yang senantiasa purnama itu telah bersemayam di dalam dada Kakang. Kapan saja Kakang ingin menemui, maka Kakang tinggal memejamkan mata memasuki ruang di dalam dada Kakang. Di situ sang Nawang Wulan memadangi Sarira." Mata Dewi Nawang Wulan berbinar-binar, senyumnya anggun mengembang. Kemudian dia mengangkat kedua telapak tangan, mempertemukan keduanya, diangkat disentuhkan di atas ubun-ubun, menghaturkan bentuk penghormatan kepada suaminya. Ki Ageng mengangguk. Sesaat kemudian tubuh Dewi berubah menjadi pendaran kuning, melesat kembali ke kayangan. Dewi Nawang Wulan tidak akan melupakan semua ini. Dia mengingat kata-kata suaminya bahwa di dunia adalah sekejap mata.
Maka tak lama jua dia akan kembali bertemu dan menyatu dengan sang suami di alam keabadian. Suasana pendopo kembali senyap. Ki Ageng mengambil dan melipat busana kemanungsan istrinya dan dimasukkan ke dalam kotak jati. Di balik ketegarannya, sesungguhnya Ki Ageng menderita kesedihan tiada tara. Kerisauan Ki Ageng membuat sang Betara Narada merasa perlu menghibur. Dia hadir dalam dunia sukma. Anakku Ngger Prabu Bokor Kencana, ulun tahu bahwa jiwa ksatriamu sedang dirongrong oleh rasa lemah dan galau karena duka. Jangan berduka, Ngger, janganlah bersedih, berbahagialah kamu, Ngger, karena kelak anak turunmu akan menurunkan para raja di tanah Jawa. Tidak pantas seseorang yang akan melahirkan raja-raja justru gundah menanggung nestapa. Sang Dewi kini telah berada di Jongring Saloka. Terang kayangan menjadi semakin benderang karena keberhasilan sang Dewi menjalani laku Pidita di Arcapada. Dia berbahagia di sini, Ngger, dan jangan engkau rusak kebahagiaannya dengan wajah murungmu yang tidak mengandung alasan. Suara kemudian menghilang, dan kini betapa berbahagianya Ki Ageng Tarub. Di kemudian putri-putrinya yang telah dewasa menjadi istri beberapa satria. Retno Dewi Nawangsih menjadi istri Raden Bondan Kejawan. Retno Nawangsasi menjadi istri Raden Jakandar. Retno Dewi Nawangrum menjadi istri Raden Sukur Temenggung di Wilowatiketa. Demikian kisah kebijaksanaan dan kesaktian Jaka Tarub. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.